Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang karena video ini direkod pada siang hari ya. Oke. Di sini kita akan mempresentasikan tugas kita nih, tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer ya. Ini tugas UTS yang dimana kita merancang sebuah website ya yang berjudul Aplikasi Pemesanan Makanan Restoran. Website ini berbasis restoran. Oke. Oke, lanjut. Oke, di sini ada anggota kelompok ya, ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Rizky Surya Wijaya, terus ada Arya Agung Triadi, terus ada Amelia Putri Pitana, Rispan Mailizar, dan juga Imam Fatur Rahman. Oke, lanjut. Oke, latar belakang silahkan Rispan dijelaskan. Selanjutnya ada latar belakang di sini. Transformasi digital mendorong restoran modern untuk tidak hanya fokus pada kualitas makanan, tetapi juga pengalaman para pelanggan. Pemesanan berbasis QR Code dan web menjadi solusi praktis yang mengutamakan kecepatan, kenyamanan, dan efisiensi. Nah, aplikasi Rafflesia Barbecue ini hadir sebagai inovasi digital yang menggabungkan fungsi pemesanan mandiri dan dukungan kasir melalui antarmuka yang ramah pengguna dengan prinsip interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya yaitu di sini untuk merancang antarmuka aplikasi Rafflesia Barbecue yang ramah pengguna, adaptif, dan dapat diakses secara online. Sistem ini dirancang berdasarkan prinsip EMK dan UX untuk memastikan efisiensi, kenyamanan, dan inklusivitas layanan restoran modern. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah penjelasan desain antarmuka ya, yang dimana kita menggunakan tools Figma. Oke, langsung aja mungkin ya ke project kita. Oke, ini sudah kita run ya. Kita menggunakan prototype. Oke, silahkan Rispan Mailizar. Oke, yang pertama di sini kita mempunyai landing page. Nah, di dalam landing page ini yang pertama ada navbar yang berisi logo dan navigasi-navigasi seperti home, about us, Kak, menu, kontak, dan ada tombol login juga. Selanjutnya ada bagian section hero yang berisi teks, crispy and soft, dan judul restoran atau nama restorannya yaitu Rafflesia Barbecue. Dan sedikit penjelasan mengenai restoran ini. Selanjutnya di situ juga ada tombol view or menu untuk mengarahkan ke bagian menu di restoran ini. Nah, untuk selanjutnya di situ ada about barbecue. Nah, di situ berisi penjelasan singkat mengenai barbecue. Selanjutnya ada our specialties. Boleh di scroll ke bawah. Nah, bagian ini menampilkan menu-menu unggulan yang ada pada restoran ini. Ada juga di situ tombol view more untuk melihat lebih banyak menu unggulan di restoran ini. Selanjutnya ada juga review menu yang berisi penjelasan singkat mengenai menu-menu yang ada di restoran ini. Oke, bagian selanjutnya adalah footer. Nah, di footer ini ada kontak yang berisi alamat, lalu nomor telepon, alamat email, dan juga sosial media dari restoran ini. Selanjutnya yang terakhir ada copyright 2025 Informatika Untirta. Oke, lanjut sekarang di halaman login. Halaman login ini merupakan elemen penting dalam sistem Rafflesia Barbecue yang berfungsi sebagai gerbang utama bagi pengguna untuk mengakses akun serta seluruh layanan yang tersedia. Nah, di sini ada tata letak yang bagian kiri ini menampilkan form login yang minimalis dan intuitif, dan di bagian kanan ini memperlihatkan interior restoran Rafflesia Barbecue dengan pencahayaan hangat dan suasana mewah. Nah, di sini ada elemen-elemennya, yaitu ada email. Kita kasih login dengan email yang aktif dan passwordnya. Bisa juga kalau misalkan nggak punya akun, bisa klik sign up, terus habis itu login. Nah, setelah itu di sini ada halaman register. Halaman register ini merupakan salah satu komponen penting dalam sistem Rafflesia Barbecue karena menjadi pintu masuk bagi pengguna baru untuk mengakses seluruh layanan yang tersedia. Nah,
Di sini ada bagian kirinya yaitu ada username, ada elemen username, ada emailnya, terus ada kontak, ada passwordnya juga. Nah, setelah itu kemudian diisi, kemudian habis itu diisi up. Oke. Next. Oke, setelah itu ada studi kasus ya. Gimana jika lupa password ya? Kan udah registrasi kan bisa jadi lupa password ya. Di sini ada forgot password ya. Bisa saja langsung dijelaskan oleh rekan saya, Arya. Silahkan. Oke, di sini ada fitur untuk forget password ya. Nanti diklik akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, di sini diminta untuk memasukkan email ya. Untuk mereset passwordnya akan nanti setelah memasukkan emailnya ada tombol untuk kirim link untuk reset passwordnya. Nanti setelah dikirim maka masuk ke email, nanti di email di reset password. Setelah itu bisa pencet back to login Oke, buat login setelah di reset passwordnya. oke. Langsung saja kita login ya. Kan kita udah registrasi, kita tinggal masukkan email dan kita bisa login sekarang. Oke, silahkan, Rizvan. Nah, setelah login itu maka akan muncul halaman dashboard user. Di dashboard user ini yang ada nama usernya, lalu ada email, ada kontak usernya, dan ada 2 tombol di sini yaitu pesan menu dan booking sheet. Nah, untuk 2 fitur ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pertama kita ada studi kasus, semisal pelanggan ini ingin melakukan dine-in. Kalau pelanggan ingin melakukan dine-in dari jarak jauh, misalkan di sini dari websitenya, maka pelanggan harus melakukan booking sheet terlebih dahulu. Tapi jika pelanggan tidak ingin melakukan dine-in, pelanggan bisa masuk ke menu pesan menu untuk take away langsung. Oke, mungkin pertama kita masuk ke booking sheet terlebih dahulu untuk studi kasus dine-in. Oke, di sini pelanggan diminta untuk mengisi form, yaitu nama lengkap, email, telepon, nomor telepon, jumlah tamunya ada berapa, lalu di sini ada reservasi ingin di tanggal berapa, lalu di jam berapa, dan di bawahnya ada jenis reservasi, apakah keperluan keluarga atau keperluan kantor atau organisasi dan lain-lain. Nah, jika lainnya itu isi di bawah input jenis reservasi itu jika tidak ada di listnya. Lalu jika ada permintaan khusus juga bisa diinputkan di situ. Oke, jika sudah mengisi seluruh input formnya, bisa klik konfirmasi pesanan untuk masuk ke form pesan menu. Oke. Selanjutnya di sini misalkan kita dari tadi udah login, udah register dan sebagainya ya. Kita ini misalkan kita baik take away ataupun apa namanya makan di tempat ya. Itu bisa menunya kan ke sini ya. Kalau misalkan bedanya adalah tadi ya, kalau apa namanya makan di tempat kita harus pesan mejanya terlebih dahulu ya, seperti itu. Oke, di sini misalkan ada beberapa makanan ya, pilihan makanan yang disediakan restoran Rafflesia Barbecue ini, misalkan Italian gitu ya, terus juga apa namanya yang lain Italian Barbecue, terus juga steak dan lain sebagainya ya. Nah, di sini user itu bisa menambahkan jumlah ya. Misalkan di sini 2. Ini auto increment ya. Jadi user ini bisa memilih sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan yang disediakan oleh si restoran ya. Jadi kalau misalkan habis dia juga mentok cuma bisa pesan 1, misalkan tersedianya hanya 1 porsi seperti itu. Oke, di sini juga user bisa klik pesan ya. Misalkan kita klik pesan, nah dia otomatis akan muncul ke di bawahnya ya, yaitu pesanan-pesanan yang dia pesan seperti itu. Misalkan ini tuh ibarat kata kayak keranjang check out-nya tapi makanannya seperti itu ya. Kayak misalkan di sini kita pesan 4 ya, 4 makanan dan misalkan 1 minuman ya, yaitu ice lemon tea ya. Oke, otomatis dia akan apa namanya? mentotalkan di sini ya. Misalkan totalnya 962 dan juga bisa hapus ya. Misalkan udah masuk ke keranjang makanan sini nih, terus user mau hapus itu bisa seperti itu. Nah, oke.
Setelah itu kita langsung aja ke konfirmasi pesanan ya. Sip. Nah, setelah itu langsung aja ke pilih pembayaran ya. Di sini kita udah sediakan beberapa. Yang pertama tentunya kita bisa cash ya. Bisa cash, terus juga bisa pakai QRIS ya yang populer saat ini. Terus juga bisa pakai Dana ya. Dana, Visa atau link aja itu bisa ya. Ini bisa ditambahkan aja seperti itu sesuai dengan kemauan si restoran. Nah, misalkan kita pilih cash ya. Kita pilih cash. Nah, terus juga kita konfirmasi pesanan. Kita klik ya. Kalau dia batalkan, dia akan balik lagi ke pesanan menu yang tadi seperti itu. Jika ada yang pengen diubah, kita klik konfirmasi. Nah, maka di sini akan ada struk pembelian ya. Yang dimana ada jelas ya di sini informasinya tahun, bulan, tanggal ya, jamnya juga, nama kafenya apa, di jalan mana, dan juga pesanan kita apa aja. Ini sudah otomatis didetailkan ya. Terus juga totalnya misalkan 962 ya. Terus juga kita misalkan bayar ke kasir tuh 1 juta, maka otomatis kembaliannya 38.000 seperti itu. Nah, ini user udah mendapat instruk. Jadi user itu tinggal tunggu aja di meja, nanti makanannya akan datang seperti itu. Oke, kita kembali. Oke, silakan Arya. Oke, di sini juga kita bisa logout ya jika sudah selesai pesan atau bookingnya. Di sini di bagian pojok kanan atas ada tombol untuk logout ya. Nah, itu bisa diklik. Nah, maka akan muncul untuk konfirmasi apakah mau logout atau batal. Ya, bisa langsung aja di logout. Oke. Nah, maka akan kembali ke landing page awal ya, sebelum login. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok kita sampaikan ya. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.